والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم الصراط المستقيم الدين القويم الحسد الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموزرته ونصرته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan wujud jagat raya ini dengan diutusnya seorang nabi dan makhluk yang termulia, junjungan dan pimpinan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, orang yang suci dari keturunan dosa dan dari keturunan dewasa dan ketergelinciran, dan orang yang terpuji, pemilik syafaatil uzna, yakni pertolongan yang terbesar, dan al-haudil maurud, yaitu telah memiliki telaga yang telah disediakan untuk orang yang yakin dan yang beriman kepadanya, pemilik unsur keutamaan yang disaksikan orang yang mengangkat kemuliaan para ibu, yakni para perempuan, bapak dan kakek, sumber mata air alam semesta dan pemimpin anak cucu Adam. Khadijah yakni adalah orang yang cahaya kehidupannya mantul pada muka dan tangan orang-orang yang mulia. Kelahiran dan kebangkitan serta munculnya telah menyinari daripada alam kehidupan. Matahari petunjuk dan pengetahuan telah terbit dengan cahaya pancarannya yang mancar di seluruh jagat raya ini. Salawat dan juga salam atas para pemimpin dari para pemimpin, yakni orang yang telah sempurna watak dan kepribadiannya, pemilik cahaya yang menyinari seluruh kehidupan, pemilik kekuasaan yang agung dan jalan yang lurus, agama yang tegak dan perhitungan yang sah, serta kebesaran yang dibanggakan, juga atas keluarganya dan juga para sahabatnya, para istri dan keturunannya dan zuriatnya, dan para pengikutnya dari sekalian orang yang ahli dalam bidang agama, dan atas Sayyidah Khadijah yang telah mendapat kemuliaan dengan menjadi teman bergaul dan teman hidup daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah mendapat kebahagiaan dengan melayaninya dan telah menyaksikan daripada diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Dialah orang yang berdiri untuk memperkuat keberhasilan dakwahnya dan juga kemenangannya. Wa ba'du, dikatakan di dalam manaqib Sayyidah Khadijah ini bahwasanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau telah terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna budi pekerti dan ilmunya, kecantikan dan kelebihan-kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua permasalahan. Khadijah adalah perempuan yang memiliki daya naluri yang sangat baik dan tindakan-tindakan yang bijak dalam segala urusan, memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita yang mulia. Bagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di akhirat yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan-keluasan nikmat. Banyaknya pelayan pembantu Sayyidah Khadijah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah, sehingga memperkerjakan para pembantu-pembantu untuk mengelola hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Sayyidah Khadijah memberi mereka suatu imbalan dengan jelas, sehingga perilakunya itu patut ditiru oleh orang banyak secara umum.
rahasia-rahasia perilakunya yang sangat menyenangkan itu, dan sikap kepribadiannya yang sangat baik dan suci telah nampak pada apa yang telah ia sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah, berupa kedudukan yang luhur, yang tinggi, sosialnya yang tinggi, dan kemasyhuran yang cukup kuat. Khadijah radhiyallahu anha, intan permata yang sangat mahal, berkilauan tinggi, tidak terjangkau, dan ia juga perempuan, dan ia juga pohon kepribadian yang menjulang tinggi secara perseorangan maupun kelompoknya. Kemudian singkat daripada riwayat Sayyidah Khadijah, ketika Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ingin mempekerjakan daripada baginda Rasulullah SAW untuk mengelola daripada harta dagangannya, untuk menjualkannya, yaitu menuju kepada negeri Syam. Beliau mengutus yakni Maisarah. Maisarah ini lalakian. Kalau kita mengira Maisarah, Sarah, mana Nabi bakalan binian tulak. Ada Maisarah itu lalakian, pembantu dari khaddam daripada Sayyidah Khadijah. Yakni diutus Sayyidah Khadijah untuk mengawani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa daripada dagangannya menuju kepada negeri Syam. Dan setiap di perjalanan ini, setiap kalinya melihat keanehan-keanehan terjadi, ini selalu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Yakni yang pertama, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke negeri Syam bersama Maisarah, tiap kali Nabi itu hendak menginjakkan kakinya kepada batu kerikil-kerikil yang tajam-tajam yang kiranya bisa berulah batis itu sakit. Ketika Nabi hendak menginjak, itu batu selalu melebur menjadi debu, sehingga Nabi itu berjalan selalu di jalan yang nyaman. Nah, ini keanehan yang terjadi. Menciptakan jejak batu warna terjejak terjadi po. Sedangkan Rasulullah itu sebelum menginjakkan kaki ke batu itu melebur menjadi batu. Kemudian lagi keanehan dari Maisarah, ketika Nabi SAW itu berjalan selalu awan menaungi di atas kepala beliau, sehingga Nabi itu kada pernah kepanasan. Dan keanehan lagi yang terjadi ketika Nabi membawai daripada Maisarah beristirahat, dan unta-unta yang membawa barang dagangan itu istirahat, Nabi hanya memerintahkan kepada unta, wahai semua unta, kita beristirahat di sini, dudukkan unta. Nah, berapa banyak unta, berapa banyak dagangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, bisa jatuh kita mengalihkan logikanya aja. Amun keluar negeri kada mungkin mau bawa barang terus kotak dua kotak. Ini keluar negeri berarti yang dibawa sidin itu banyak. Kada mungkin sedikit, kalau duit modal pasti banyak. Dan setiap kali Rasulullah itu membawa dagangan itu, selalu dagangan itu habis, kada tersisa satupun. Mungkin kita berjualan membawa 10 payu 8, bersisa 2 wajar. Ini kada lingis. Sebuting pun kada ada lagi yang cangker pecam dijual tuh kada lagi. Ini hebatnya Rasulullah ketika menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah, dan memiliki keuntungan yang besar. Setiap kali datang selalu membawa keuntungan. Tiap kali datang selalu membawa keuntungan yang besar. Nah, ini dikabarkan oleh Sayyidah Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Akhirnya dari sinilah Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Lalu disuruhlah salah seorang, yaitu Nafisah, untuk menanya kepada baginda Rasulullah, apakah Nabi ini hendak mencari pasangan? Nah, lalu ditanya kepada Nabi. Nafisah menanyakan kepada Nabi, wahai Muhammad, apakah pian ini kada hendak babini kan? Ujar Nabi, aku ini hendak, tapi adalah calonnya. Ujar Nafisah, andaikan ada seseorang yang hendak dengan pian, kemudian hendak mengarungi hendak bulah keluarga dengan pian, apakah pian hakun? Jar Nabi, siapa orangnya? Nah, Nabi kada sembarangan, ada sembarang juga kayak kita kan. Soalnya arwan orangnya. Artinya menakuni rinci ini sunnah juga ya. Jadi Rasulullah menakuni siapa orangnya, lalu dijawab oleh Nafisah, orang itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Jar Nabi, itu adalah wanita yang baik. Itu bagus orangnya, baik orangnya, ramah tamah, sopan santun, akhlak, adab dan agamanya pun baik. Dikarenakan di dalam sejarah tadi, Sayyidah Khadijah itu dibesarkan dalam keluargaan yang suci, dibesarkan dalam keadaan keluarga yang fanatik bahasanya dalam agama. Nah, jadi rahasia kita itu adalah
hendak menyediakan di dalam keluarga itu terpaut selalu kepada agama, maka adakanlah suasana agama di dalam rumah tangga. Nah itu ulun bahari lagi ulun halus itu impak gambar tuan guru aja meracap di rumah abah tuh. Kamar ulun tuh dulu kan di sekelilingan kamar ulun tuh lah, sekelilingan kamar ulun tinggal ulun. Kelilingan kamar ulun tuh lagi ulun halus itu yang ada gambar 3. Dan cuman gayanya aja berganti, cuma 3 orang gayanya aja yang berganti. Ada gambar yang kayak ini kan, ada gambar yang kayak ini. Orangnya sama, 3 orang. Siapa? Guru Zaini, Guru Bakri, Guru Bahran Jamil. 3 orang itu. Nah akhirnya pas ulun ganal kan SD, lulus SD, padahal bahari cita-cita masuk tentara. Gara-gara gambar itu akhirnya berubah pikiran nih gitu. Ujar ulun siapa itu? Bah gambar ujar matuha itu tuan guru napa gawian sih dia tuh apa kan gawi bah ya presiden tuh dunia datang seorang hendak nak itu kayak apa jalan caranya seolah jadi sekolah apa pesantren lo cari tahu lalu akhirnya di situ kan ada pilihan 3 guru Zaini kan bisa pesantren guru sekompol waktu itu kan bisa pesantren hanya pengajian akhirnya jalur apa jadi sidin 2 orang aja yang ada nih yaitu Guru Bahran Jamil dan Guru Bakri. Akhirnya daftarlah ada Guru Bakri yang kepala. Daftar ada Guru Bakri, akhirnya Ustaz Sufyan memandiri ulang. Jadi itu Allah betakun Guru Bahran Jamil karena ulun lebih berarah kepada Guru Bahran Jamil waktu itu. Dan jar Ustaz Sufyan, Guru Bahran Jamil itu alumni Ibnul Amin Pamangkih. Nah kesitulah ulun akhirnya gara-gara di situ ya. Nah akhirnya jadi tak Ibnul Amin Pamangkih itu. Nah jadi gara-gara suasana, jadi untuk merasakanlah apa yang dalam cerita ini ujar kita itu dalam hidup dalam rumah tangga ketika suasananya adalah agama maka akan melahirkan selalu kepada orang yang cinta kepada ilmu agama. Nah itu salah satu caranya. Nah, kemudian singkat ceritanya menikahlah baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Khadijah, yakni dengan mahar sebesar 400 dinar. Maharnya 400 dinar. 1 dinar itu 1.800.000 kali 400 ada 720 juta mahar baginda Rasulullah SAW. Jangan dihitung ini, wah ada sedikit, cuman Khadijah waktu itu kada minta. Nah Khadijah kada minta, Nabi memberi. Makanya jar sunnah itu binian anggar murah, lakian anggar larang. Itu sunnah. Jadi biniannya 5 juta, jalakiannya 10 juta. Jadi biniannya 10 juta, jalakiannya 15. Berapa juran? 10 biniannya, 15 jalakiannya. Wah kayak itu. Tapi ini ngalihan nanti kayak itu. Kalau kita salah juran atau berusuk. Berapa aja seorang? 5 juta biniannya. Akor jalakiannya. Pasam. Ya Allah kasih lahur. Jadi apa itu? Memang tapi sunnahnya, nah binian tuh anggar murah, lakian anggar larang kaitannya. Jadi Nabi itu 400 dinar jangan di wadah kita 720 juta jangan ini lah. Nah kemudian lagi penggiringannya pulang berapa jar 20 ekor unta super untuk kendaraan pada waktu itu. Jadi jaka bahasa itu kendaraan yang harap pada kita nggak bagi kira lah Alphard kah atau Alphard lah 20 biji Alphard tuh. Jadi artinya tuh sebenarnya Nabi ini kan miskin berarti. Rasulullah tuh kada miskin. Nabi itu kada miskin. Dan Nabi itu bisa kita pahami dan bahwa Sidin itu adalah pengusaha sukses termuda pertama di dunia. Karena di kisaran umur 20 ke 25 Sidin itu menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah berarti pembisnis nih. Dan selalu sukses menjualkan dagangan sampai ke luar negeri Syam. Berarti Sidin itu pengusaha ibarat pembisnis lah, pengusaha lah ibarat sukses muda pertama kali di dunia. Nah, Nabi itu cuman jakaan atau penglihatan kita Sidin itu biasa. Nah, itu penglihatan kita biasa memang itu. Nabi kada menimbulkan fitnah, kesugihannya kada menimbulkan fitnah sebagaimana Nabi Sulaiman. Ketampanannya kada menimbulkan fitnah sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal ketampanan itu aja bagaikan bulan purnama, makanya bulan purnama bulan dibelah 2, sepanggal Nabi Muhammad, sepanggal lagi dibalah lagi 2, saperapat Nabi Yusuf, saperapatnya ya Nabi gesan kita jauh benar kita nih.
Lawan Nabi Yusuf kita di saperapat sih sorangan, kita bagi saperapat sasa duniaan. Nah, Nabi Muhammad sepanggal sorangan. Bayangkan kita kayak petampannya baginda Rasulullah SAW. Tapi kadang menimbulkan fitnah gasang sidi. Nah itu. Nah kemudian lagi Sayyidah Khadijah ini adalah wanita yang sangat berbakti kepada suami. Nah ini yang poinnya kita lah poinnya. Yakni Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang paling bakti dan bahkan bisa dijadikan. Nah, maka di sini diberi gelar dengan Ummul Mukminin, ibunda daripada buhan bebinian. Jadi buhan bebinian yang hendak mencari tauladan, siapa yang kami turuti? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu adalah tauladan, ada lagi yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah orang yang tidak pernah menuntut kepada Rasulullah. Bahkan di akhir hayatnya Nabi bertakwa, wahai Khadijah, ika minina semenjak kawin lawan aku kada suami minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, kada suami menuntut. Hari ini aku bertakwa, apa nih kamu handaki? Ujar Khadijah, apa? Hanya satu na ulun handaki dalam kehidupan lampian nih. Apa? Ketika kain ulun wafat, tolong kain yang menyeka di kepala pian, ini kain sorban pian itu menjadi kain kafan ulun pian. Nangis Nabi pian, ayo binian seitunya. Oh ini katanya sorban yang dipinta. Ada sorban dipinta ya kalau emas tiap minggu, rumah tiap tahun, Nmax tiap tahun, berganti model kendaraan, berganti juga. Nah ini, kamu ada duitnya, apa aja pak? Enggak ada duitnya nih nah, ada duit ini ya, ada kering cawat tuh lagi, ada kering cawat akhirnya. Itu. Nah kemudian lagi Sayyidah Khadijah, bahkan jarak Nabi pernah Nabi itu, suahbian Nabi itu ketika datang daripada dakwahnya, datang sampai ke rumah kelaparan, lalu berabah di pangkuan Sayyidah Khadijah. Pada waktu itu Nabi tak kalap mata. Lalu Khadijah ini menangis ya, sampai melihat timuhan Nabi ini menangis. Titik banyak mata Sayyidah Khadijah, kena pipi Nabi terbangun Nabi. Ujian Nabi kenapa menangis? Nyasal kawin lawan aku kaya Nabi. Kenapa jarak Khadijah? Karena jarak Nabi saat ini ikam jatuh miskin, habis harta 75% kota Mekah tompon Sayyidah Khadijah. Oh kita bayangkan kesugihannya Sayyidah Khadijah itu, bisi pembantu ribuan. Ayo lihat, bisi pembantu ribuan nih itu rumah berarti gak benar rumah berarti bisi pembantu ribuan. Jar Nabi habis seberatan gasan dawan Nabi. Ujar Sayyidah Khadijah pak, karena ada penyesalan. Bahkan jar Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, andaikan kena ulun meninggal dunia sudah, pian berdakwah kehabisan modal. Ujar Sayyidah Khadijah pak, tabuk kubur ulun, jual tulang belulang ulun menyepayu, gunakan untuk dakwah pian. Sampai mati tetap hendak memperjuangkan perjuangan Rasulullah. Kayak apa kadang mendapatkan salam dari Jibril, kayak apa kadang mendapatkan salam dari Allah Ta'ala. Mau sampai seitunya demi pengorbanan agama dan lawan Rasulullah. Kita bayangkan pulang berjalannya Sidin, baktinya Sidin, mulai kota Mekah sampai ke Jabal Nur tuh kurang lebih 5 palabi itu berjalan Sidin, naik lagi 700-an meter, dan naik 700 meter sampai ke puncak, turun lagi lereng belum turun, itu kurang lebih 50. Ulun aja suatu aja suruh hendak nyangkat mumbus berarti senang di lerengannya tuh. Nah, turun tangganya tuh. Lereng disitulah gua Hira, disitulah Nabi berkhalwat kemudian mendapatkan risalah. Di situ sih dimantari makanan, nah, pujuk matari akan makanan. Di atari ini kan gawe. Maka Tuha umur Tuha sudah Nabi umur 40, bayangkan Sayyidah Khadijah berapa waktu itu? Tambah 15, 55 tahun. Hendak digantikan oleh pembantu. Ujar Sidin namanya Huti, ini lain kewajiban ikam, laki ikam, lakiku kan? Umumnya ikam nama masyarakat, berarti laki ikam, maka nama wajib berbakti aku. Nah, jadi jar Sayyidah Khadijah nabak aku nama masyarakat. Wah, ini jaga kawa baju selambar laki, pembantu nama napas. Wah, pas kada tahu parfumnya kena tahu baunya. Ya Allah, kalau kena ada bau-bau yang lain, ya Allah, harus juga seorang nama napas biniannya. Kalau bina ubahnya aja, rasanya parfum pian tuh ini di baunya aja. Terus bandarnya pengantennya jadi pelajarannya pengantennya. Nah ini tapi dasar gasan kebaktian intinya. Nah itu. Jadi wajar aja
Sabar Sayyidah Khadijah luar biasa, makanya wajar Sayyidah Khadijah termasuk di dalam 4 jar Nabi wanita penjuru dunia. Yang pertama kali masuk surga Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Zahra binti Sayyidil Mursalin, Maryam binti Imran, Asia bininya Fir'aun. 4 ini adalah wanita pertama masuk surga. Yang lain di belakang berataan. Sifat sama keempatnya apa? Sabar. Keempatnya ini. Sayyidah Khadijah sabar loh Nabi. Sakitnya Nabi umpat, nyamannya Nabi umpat. Nabi dikepung waktu itu orang-orang kafir, umpat Sayyidah Khadijah. Jar Nabi, orang yang pertama kali percaya lawan aku di antara orang-orang kada percaya, Sayyidah Khadijah lah yang pertama percaya lawan aku. Pemercayaan Sayyidah Khadijah apa aja jar pian Rasulullah percaya. Jar Nabi aku tetanggu Jibril, urun percaya. Ini datang laki biar. Datang laki. Aku tadi menyata ketemu Jibril ya. Jangan bini dusta ora. Iya, kawan percaya bini. Nah, pertama kada percaya. Nah itu biar Sayyidah Khadijah luar biasa. Nah jadi pulang Nabi berpesan apa aja Nabi? Orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Nah mudah-mudahan kita udah ngarakan manakib sidin, baca manakib sidin. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang cinta lo sidin. Apa jar Nabi? Orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jar Nabi, aku cinta pada orang itu. Wah, saking Nabi cintanya lawan Sayyidah Khadijah tuh. Jar Nabi kira orang yang cinta lawan Sayyidah Khadijah, aku nyatakan aku cinta lawan orang itu. Wah, aku cinta dengan orang itu. Nah, makanya ada guru-guru kita yang mengajarkan sekira kita tuh terhubung dia terus kepada Sayyidah Khadijah. Maka amalkan dia setiap hari dastur ya umana Khadijah. Amalkan itu. Ini sekira kita tuh selalu terhubung lawan Sayyidah Khadijah. Dastur ya umana Khadijah baca 40 kali sehari semalaman, terserah aja waktunya, tapi cari waktunya kiranya pintu kalau istiqomah. Maka itu diri kita selalu terhubung Sayyidah Khadijah. Kita di sini, Sayyidah Khadijah di Haramain sana akan selalu terhubung kita. Nah, lawan Sayyidah Khadijah terhubung terus kita. Nah itu bisa jadi mudahan akhlak sidin. Nah mudah-mudahan bisa jadi juga kita selalu di Hiau sidin, di Karyau sidin. Nah, jar Sayyidah Khadijah tuh nah. Orang tuh terhubung lawan aku. Nah, tarik terus magnetnya sidin. Dastur ya umana Khadijah, dastur ya umana Khadijah, dastur ya umana Khadijah, dibaca 40 kali. Ya lah. Nah. Ini. Nah. Jadi bebinian, mau untung apa bebinian? Nih memalakan juga karena bebinian kita lalakian, bang bagus saja kita sekiranya kita selalu terhubung macam-macam, ada yang 40, ada yang madahkan 41 kali, ada juga madahkan apa itu macam-macam sehari. Nah cuman ada 60 itu yaitu 40 kali sehari semalaman. Cari waktu yang kiranya biar kawa istiqomah. Nah diantara fadilahnya Pak, lancar urusan kita, mudah urusan kita, karena Sayyidah Khadijah itu orang yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Buktinya apa? Allah berkirim salam lawan Sayyidah Khadijah langsung. Kita nih biar ada gampang Tuhan berkirim salam ya Pak, Allah Ta'ala berkirim salam Pak. Kita nih Prabowo yang berkirim salam adik liwar ulu hilir madahkan Prabowo aja kirim salam lawan aku aja kasana kemari mahabarakan Prabowo aja nya. Ini Allah Ta'ala berkirim salam pada minta pada gampang. Nah, mudahan kita selalu terhubung kepada Sayyidah Khadijah. Berkat Sayyidah Khadijah kabul hajat kita dunia wal akhirah. Berkat Sayyidah Khadijah lancar mudah urusan kita, dan berkat Sayyidah Khadijah kita kaum ziarahi ke makam sidin, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan sebagaimana keluarga sidin, sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita doakan pengantin yang hanyar kawin dan keluarganya sebagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikabul segala hajat dunia wal akhirah sekeluargaan. Dan mudah-mudahan yang menjadi sebab kita hingga kita sampainya ke sini dikabulkan hajat-hajat sidin sekeluarga, dimudahkan kabul hajat sidin, dan mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala urusan sidin. Dan kita pun yang datang ke sini mudah-mudahan berkah kita mengabulkan hajat sidin, mudahan Allah kabulkan pula hajat-hajat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وصل وثواب مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مهلا وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما قرأنا من مناقب السيدة خديجة رضي الله عنها ونفعنا به في الدارين آمين. فمعذرين بمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بما محتسبين لثوابك خالصين لوجهك الكريم بعد القبول عند هدية وواصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبه ومحبته وأمته وإلينا معهم أجمعين وذروا جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحابه كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها وآل بيتها وأزواجها وأصهارها وأتباعها ومحبيها ومحباتها وإلينا معهم أجمعين ثم إلى أرواح سائر الأولياء التسعة الذين بلغون الدين في بلة من الدنيس وسائر الأولياء في المعابر العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وجميع أهل الطرق والمعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخين ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشينا وأتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق والواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف. إن الله يعلى درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد على من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في خير لطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة. وإن الله يرزقنا ببركتهم رزق الأشباه والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبع ولا تبعة. وإن الله ينظرنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة. وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام وشفاء عاجلا الواحا العاجل الساعة شفاء لا يغادر بعده سقما. وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء فريضة النسكين. وإن الله يجعلنا أهل